Halo teman-teman, sekarang kita bakalan sharing santai gimana caranya untuk tampil lebih muda walaupun muka sudah tua gitu ya, sama seperti gue. Tapi kebanyakan sekarang ini yang muda malah pengen kelihatan lebih dewasa ya, karena lebih senang pakai make up. Dan memang sekarang udah zamannya gitu ya, make up udah banyak banget, udah lengkap, mudah didapat. Tapi gue mau ingetin aja ke kalian bahwa untuk informasi yang gue sampaikan di video kali ini semuanya adalah pendapat gue pribadi dan tidak bisa digeneralisasi atau diambil maknanya secara umum. Kalau gue bilang A, harusnya secara umum make up itu kata Kak Sedi, nggak seperti itu juga ya teman-teman. Jadi ini hanya pendapat gue pribadi, dan kalaupun misalkan memang ada yang beda nggak apa-apa, karena kalau di make up itu berbeda-beda, tetap bikin keragaman dan bikin variasi itu ya, makanya dibilangnya make up gitu. Oke. Nah, untuk sunscreennya atau sunblock gue mau pakai dari True If. Ini True Barrier Aqua Sunscreen Gel SPF 50 PA 4 kali PA+++. Dia udah ada niacinamide, ceramide B3, ceramide 3, vitamin B5, hyaluronic acid. Jadi ini udah kayak sunscreen plus skincare gitu ya. Tapi kalau gue honestly gue akan memilih ya udah sunscreen aja gitu ya, supaya manfaatnya lebih maksimal untuk bisa melindungi kulit wajah gue dari sengatan sinar UVA dan UVB. Tapi ya udah, daripada nggak pakai, jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting kita pakai yang namanya sunscreen ya. Terus katanya kalau untuk pakai sunscreen 2 jari gitu ya teman-teman. Kalau gue bisa lebih sih, karena udah treatment, pengen memastikan bahwa perlindungan maksimal terhadap UVA dan UVB gitu. Jadi tidak ditentukan melulu dengan 2 jari, tapi gue pakainya pasti lebih ya tuh. Oke, tips yang berikutnya ini khusus buat teman-teman yang karena memang judulnya adalah tampil lebih muda ya, pastinya memang umurnya udah bukan muda lagi ya kan, bener nggak sih? Banyak sekali kekurangan di wajah, bekas jerawat, melasma dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut pendapat gue, buat teman-teman yang memang tidak ada masalah di dullness ya, atau misalkan ketidakrataan warna di atas kulit wajah, itu kalian tidak perlu menggunakan korektor atau apapun itu. Tapi karena gue mempunyai kekurangan di atas wajah gue, jadi gue mau menggunakan yang namanya color corrector. Dan color corrector yang mau gue pakai dari ini SK ya teman-teman. Jadi kenapa gue pilih ini, karena tipis aja udah cukup ya. Gue pakai dia untuk menutupi kekurangan di wajah gue, dan hanya digunakan di kekurangan di wajahnya aja, sangat amat tipis. Usahakan bener-bener tipis ya teman-teman. Nah, kemudian setelah dipakai itu biasanya gue diamin dulu sebentar supaya dia agak meresap, agak tacky, tidak terlalu basah, baru nanti di blend sama jari. Jadi gue sekarang mau diamin dulu. Ini udah 10 menit. Terus gue ratain pakai jari. Kenapa pakai jari? Supaya dia tidak meresap ke aplikator. Nah, saat ini gue memilih menggunakan yang namanya cushion. Sekarang gue mau pakai cushion ini dari Luke. Yang gue pakai namanya Iris. Ini namanya Luke Holy Flawless BB Cushion. Jadi gue memilih menggunakan Luke ini karena dia itu konsistensinya nggak terlalu yang tebel, tapi dia cepet ngeset di atas kulit wajah. Kesatu itu, yang kedua warnanya itu pas gitu teman-teman. Jadi pastiin kalian memilih base makeup yang warnanya itu kurang lebih sama, dan untuk pemilihannya itu kalian bisa samain dengan dada atau leher gitu, atau samain dengan menggunakan punggung tangan kalau misalkan kalian memang menggunakan hijab ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman khusus yang hijab, samain aja sama punggung tangan, karena untuk bagian dari tubuh kalian itu yang pasti akan terlihat tangan dengan muka gitu kan ya teman-teman. Oke, sekarang gue ratain dulu untuk penggunaan cushionnya ke seluruh wajah. Dan biasanya gue untuk penggunaan base makeup itu hindari bagian mata. Jadi untuk tampilan yang lebih natural atau lebih tidak terlihat yang make up banget gitu, biasanya gue hindari bagian daerah mata, karena bagian daerah mata seperti kalian tahu ya, dia pasti akan berbeda warnanya dengan keseluruhan wajah kalian. Seperti kalian bisa lihat, walaupun wajah gue putih, leher gue putih gitu ya, bagian mata pasti cenderung akan lebih gelap, jadi dibiarin aja gitu. Oke, sekarang gue mau pakein dulu cushionnya. Nah, sekarang baru lanjut ke pelengkap dari penggunaan
base makeup ya teman-teman. Nah kalau menurut pendapat gua yang paling penting adalah namanya blush gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian adalah tipe orang yang memang nggak terlalu mau pakai produk yang terlalu banyak gitu, atau memang tidak terlalu biasa untuk make up, kalau menurut pendapat gua kalau misalkan kalian pengen tetap tampil lebih muda walaupun di umur kalian yang sekarang, terus kalian nggak biasa pakai make up gitu ya, gue bisa saranin kalian pakai yang namanya cushion blush, karena dia sudah ada aplikatornya ke satu dan nggak takut-takut kalau pada saat digunakan ya teman-teman. Nggak seperti cream blush. Kalau cream blush itu dia lebih pekat, jadi bisa lebih bikin deg-degan gitu lah ya. Ini gue pakai yang SK Radiant Cushion Blush, namanya Santorini. Oke, terus pakai blushnya itu di sini tuh ya, di sini dulu. Oke, nih. Terus kalian jangan takut-takut kalau misalkan aduh ini kayaknya terlalu banyak, nggak usah takut, tepuk-tepuk aja. Terus tepuknya agak ngambang supaya nggak terlalu mengganggu kondisi dari base makeup yang kamu pakai ya. Jadi di tap ngambang-ngambang, jangan terlalu tekan, terus bawa ke atas. Oke, setelah ini di blend bawah-bawahnya. Oke, terus bawa ke bagian hidung sebelah sini. Kemudian untuk bagian bawah mata kan tadi nggak pakai apa-apa ya teman-teman, jadi ambil jari ya, jari mana aja, gua ambil jari manis untuk meratakan penggunaan dari cushion atau blush yang tadi nyampe ke sini sedikit-sedikit nggak sengaja gitu ya. Udah diratain pakai jari aja gini, ini juga diratain supaya nggak ada yang apa namanya tampilan dari produk itu terlalu nggak ngeblend gitu ya. Jadi pastiin dia udah ngeblend seperti ini kurang lebih tuh, kalau bisa lihat kurang lebih seperti ini. Oke, kalau misalkan kalian tanyain ya kok konturnya mana gitu ya, karena biasanya kalau gue kan pakai kontur teman-teman. Oke, tapi karena sekarang adalah tampilan yang memang make up terlihat tampak lebih muda. Kalau menurut pendapat gua, tips yang bisa gua kasih tahu ke kalian adalah pada saat kalian ingin menggunakan make up tapi kalian ingin terlihat lebih muda, pastikan kalian menggunakan sesuatu itu tidak mempertegas bagian wajah kalian. Contohnya, oke, seperti yang namanya tulang pipi, tulang rahang, atau bagian mana gitu ya. Jadi nggak usah dipertegas tapi dibiarkan seperti adanya. Jadi semakin kalian mempertegas bagian-bagian di atas wajah kalian, itu kalian akan terlihat tampak lebih tua gitu teman-teman. Jadi biar lebih youthful, biar lebih ngisi, karena kebanyakan ya wajah yang muda itu kalian bisa lihat, mungkin kalian bisa lihat foto-foto kalian pada saat kalian masih muda, itu kalian terlihat lebih ranum, lebih kenceng gitu ya wajahnya, tanpa ada yang namanya apa tulang di bagian sebelah sini atau kerut bagian sebelah situ gitu ya teman-teman. Jadi dibiarkan aja, tidak usah menggunakan kontur. Next adalah ke alis. Ini yang paling penting kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Untuk bagian alis, kalau gue bisa ngingetin ke teman-teman yang di sana, kalau misalkan alisnya masih tebal jangan dicabutin, stop plugging your eyebrow teman-teman, karena lama-lama tidak akan tumbuh lagi. Sama seperti gue, alis gue waktu itu bisa sampai sini, tapi sekarang kalian bisa lihat bentuknya ini sesuai banget dengan bentuk alis pada saat gue kalau ngebentukin alis. Ya udah begini aja. Jadi kurang lebih informasi yang mau gue kasih tahu adalah dia tuh nggak numbuh lagi. Jadi pastiin kalian memang membiarkan bulu alis kalian itu tumbuh. Sekarang kan banyak cara ya, ada yang namanya dilem lah, ada yang ditutupin pakai yang namanya concealer gitu kan. Tapi kalau menurut pendapat gue, selama bulu alis kalian itu memang udah ada, kalian tinggal pakai aja yang namanya brow mascara. Kalau sekarang kan udah modern ya, segala ada. Jadi alis itu cuma tinggal dipakein aja brow mascara, udah cukup gitu teman-teman. Nah ya, terus kalau misalkan kebetulan ya seperti gua, bulu alisnya udah nggak ada, terus bagaimana gitu ya? Karena kebanyakan untuk tampak terlebih lagi terlihat lebih youthful adalah dengan membiarkan si alis itu kelihatan lebih ada bulunya gitu kan, lebih seger dibandingin dengan setipis ini. Kalian bisa bayangin gitu ya, karena dulu itu zaman banget ya Yuni Shara, KD gitu yang pakai lipstiknya gitu, terus alisnya tuh satu garis seret gitu. Jadi waktu itu pada zamannya masih bagus gitu ya. Cuman kalau saat
ini mungkin sampai mungkin kapanpun kayaknya kalau anak muda atau misalkan wajah yang remaja itu pasti alisnya pasti masih ada kan ya. Jadi tidak mengikuti zaman. Kalau kalian ingin terlihat terus lebih muda adalah biarkan bulu alis kalian tumbuh, dan gue bisa kasih saran kalian itu pakai castor oil untuk bisa numbuhin lagi bulu alis kalian, bulu mata kalian gitu ya. Kalau misalkan kalian masih muda, kalau gue kan udah 40 tahun ke atas ya akan agak susah gitu ya. Oke teman-teman, jadi untuk alisnya gue akan mencoba mencoba ya. Gue coba untuk biar si bulu alisnya itu nampak lebih busi gitu ya, lebih kelihatan tebal gitu walaupun udah tipis ya, kalian bisa lihat tuh. Jadi kalau gue biasanya dengan cara ini belum pakai bedak ya, gue lupa deh kayaknya bakal licin nih. Ntar dulu, kayaknya pakai bedak dulu ya, maaf banget, I'm so sorry. Oke, untuk penggunaan bedak teman-teman pastiin kalian menggunakan powder atau bedak atau bedak tabur gitu ya. Kalau misalkan kalian memang aku terbiasanya pakai compact powder, nggak apa-apa, nggak masalah, tapi pastiin kalian menggunakan compact powdernya itu memang warnanya tetap balik lagi harus sama dengan bagian leher dan bagian tubuh kalian. Jadi jangan bagian muka putih aja atau bagian muka gelap terus gitu ya. Jadi pastiin kurang lebih sama. Dan tips yang mau gua kasih lagi selain itu, pastiin bagian under kalian itu tipis, karena kalau bagian under eye kalian tebal itu bakalan kelihatan lebih banyak kerutnya, karena ya itu ya, kalau udah mulai berumur pasti bagian under eye udah banyak yang namanya wrinkle. Jadi pakai powder tipis-tipis aja, jangan lupa di tap seperti biasa yang gue selalu ingetin ke kalian, pakaiin di bawahnya ya, baru kemudian bawa ke atas. Jadi gitu, supaya penggunaan dari powdernya itu benar-benar sedikit ya teman-teman. Jadi mengurangi yang namanya keki dan creasing bagian lipatan hidung dan smile line. Dan kalau buat teman-teman yang berminyak, pakaiin powder di bagian hidung atau di bagian-bagian yang berminyak lebih banyak dibandingin dengan bagian lainnya, karena biasanya dia bakalan keluar minyak lebih cepat kan teman-teman. Jadi kalau dipowderin lebih banyak, dia agak sedikit lumayan menahan minyaknya gitu. Oke, kalau misalkan kalian tadi pakai concealer atau color correct di bagian tertentu, pastiin kalian pakaiin powdernya sedikit lebih banyak juga ya teman-teman, supaya dia nggak gampang meleleh ya. Karena gue tadi pakainya di bagian sebelah sini banyaknya, jadi gue pakaiin powdernya di bagian sebelah sini lebih banyak. Kemudian di bagian mata, kelopak ya, sama di bagian alis nggak usah terlalu banyak, secukupnya aja supaya nggak terlalu tebal, dan untuk warna dari matanya itu masih terlihat gitu ya, jadi nggak yang kayak blank canvas banget gitu. Dan kalau misalkan kalian adalah tipe orang yang kulitnya berminyak, boleh pakai powdernya banyak di seluruh wajah. Kalau kalian punya tipe kulitnya yang kering, pakai powder secukupnya aja, terus di tap begini sama seperti gue pada saat gue ngetap gini, terus di blend ya. Jadi tetap harus di set supaya lebih awet, karena biasanya kalau base makeup, foundation apapun ya, cushion itu kalau nggak di set dia bakalan transfer kemana-mana. Jarang banget sih ada produk yang tanpa di set itu dia tidak transfer, karena dia akan lebih cenderung basah ya. Udah gitu kalian yang punya kulit kering juga pasti bakalan menggunakan yang namanya skincare, pengen bikin mukanya lebih lembab gitu kan, lebih basah. Jadi pastiin di set dulu ya teman-teman supaya lebih awet. Nah ini udah merata semuanya teman-teman kayak gini tuh, baru lanjut ke alis. Oke, jadi tadi lupa, maaf. Jadi tadi lupa ya, harusnya powder dulu, maaf. Kemudian sekarang kita lanjut ke alis ya. Untuk alis gini caranya, biasanya gue ambil dari depan nih ya. Bagian depan gue itu dia cenderung lebih tebel ya teman-teman, lebih besar, karena dulu itu kan musim banget yang archnya itu lumayan agak tajam gitu ya. Jadi gue mau bikin nggak terlalu ke bawah, ambil dari sebelah sini supaya gue bikin alisnya rata gitu. Jadi untuk alis rata itu cenderung bikin kalian tampak
lebih muda gitu ya. Jadi bikin alisnya itu jangan terlalu tebal ya untuk menggambar atau mengarsirnya. Jadi untuk mengarsirnya juga jangan terlalu tekan supaya bisa lebih terlihat bentuk alis gitu ya teman-teman. Jadi bukan berarti kalian bikin alisnya itu tebal terus harus tebal gitu jadi kayak ulet bulu, jangan ya, tipis-tipis aja, oke? Jadi tipis-tipis aja ya. Sama di bagian depan juga, kemudian tarik ke belakang, bikin archnya. Udah deh tuh, kalau ada yang botak diisi tuh, jadi lebih lurus ya teman-teman. Bentukin kurang lebih sama di bagian eyebrow sebelah kiri. Nah biasanya kalau udah pakai pensil alis tuh gue pakai yang namanya brow cara, tapi brow caranya bakalan gue pakai nanti terakhir banget, karena biasanya pada saat gue pakai pelengkap yang lainnya itu dia malah jadi kayak putih-putih ya. Jadi nanti ini bakalan gue pakai di akhir aja. Nah untuk selanjutnya teman-teman, jadi selanjutnya yang menurut pendapat gue penting adalah untuk mata ya. Kalau menurut pendapat gue, mata adalah jendela dunia. Jadi pada saat kalian bisa represent mata kalian itu lebih cantik tapi dengan tetap ringan, natural gitu teman-teman, itu bakalan bikin wajah kalian tampak jauh lebih muda. Jadi yang termudah adalah ambil warna kontur yang biasa kalian pakai, itu pakein di bagian kelopak mata. Jadi bentukin kelopak mata. Oke, untuk teman-teman yang tidak mempunyai kelopak mata, semua manusia punya yang namanya tulang mata. Jadi pastiin pakai warna kontur yang biasa kalian pakai itu sampai ke tulang mata. Oke, langsung aja di sini, to the point aja kita. Oke, tuh di sini ya. Nah ini gue mau samain dulu warnanya. Cuman supaya bisa lebih kelihatan, gue pakai warna coklat yang dari MAC ya. Ini yang cork eyeshadow satin. Jadi kalian boleh pakai warna kontur kalian ya teman-teman. Untuk contoh udah gue kasih tadi yang dari BLP, tapi biar bisa lebih kelihatan, jadi gue pakai yang dari MAC yang warnanya cork di bagian kelopak mata tuh sini ya, bagian sini. Terus agak dibawa keluar, tapi pastiin warnanya udah agak pudar ya teman-teman, jadi nggak terlalu jelas ke bagian sebelah sininya. Bekas tadi pakai yang begini, kalian pakai jari aja hapus begini ya teman-teman, supaya menghaluskan warnanya. Oke, ini cuma buat ngebentukin mata aja ya teman-teman tuh. Oke, bisa lihat. Kemudian bikin matanya lebih kebuka, itu ambil boleh glitter atau shimmer atau apapun, atau satin atau apapun lah ya eyeshadow. Tapi gue pakai yang Surreal Starless Pigment yang BAM dari Something. Ini tuh andalan gue banget honestly, karena dia itu bisa ngasih warna yang bener-bener BAM tanpa berlebihan. Kalian akan lihat. Jadi gue pakai biasanya gue tap di bagian tengah gini, gue pakai jari lain untuk meratakan. Jadi pakai setipis mungkin ya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat perbedaannya. Oke, jadi ambil pigmennya, bam, pakai di tengah, ambil jari lain untuk meratakan. Ini tuh pakainya bener-bener sangat amat sedikit ya teman-teman. Jadi nggak ada penggunaan pigmen atau produk yang terlalu banyak tuh, kalian bisa lihat. Kemudian blush, kalau menurut pendapat gue pribadi ya teman-teman, untuk tampilan yang lebih youthful, lebih tampak lebih muda gitu ya, kalau gue saranin kalian pilih warna blush yang istilahnya bisa memudahkan tampilan warna wajah kalian. Misalkan untuk teman-teman yang memang sawo matang, biasanya kalian pakai warna orange yang agak tua, pakai warna blush orange yang agak muda gitu, untuk apa ya istilahnya, memudahkan warna yang ada di atas wajah kalian gitu. Jadi jangan semuanya terlalu gitu ya, terlalu nampak bold gitu ya, dibikin lebih soft lagi. Oke, dan untuk saat ini gue mau pakai dari Bare & Bliss 02 Vintage Rose, dan gue tepuk dulu biasa dari atas
ke bawah ya. Tuh kayak gini aja, bulak balik, bulak balik, bulak balik gitu ya teman-teman. Oke, sama di bagian kiri juga. Oke, ini diratain supaya tidak ada garis gitu ya, jangan ada garis. Tuh dihaluskan di bagian pelipisnya supaya tidak ada garis, jangan terlalu dibawa ke bawah ya teman-teman. Oke, alright, seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya lanjut ke bagian masih mata ya. Untuk bulu matanya, kalau menurut pendapat gua, kalau kalian ingin tampak lebih muda, pastikan kalian memilih maskara yang memang bisa menampilkan bulu mata kalian itu lebih misah-misah gitu kan, lebih cantik, tidak terlalu yang tebel banget, nggak terlalu yang kelihatan bebem maskara banget gitu ya. Gue bisa saranin ke kalian yang dari Pixi Magic Glow Laser Up 01 Signature Black. Yang ini bagus banget pada saat dipakai di bagian bawah mata, bagian atas mata pun juga bikin bagus ya, jadi tampak lebih natural. Atau ini gua kasih lihat lagi dari YOU teman-teman, ini bener-bener juara gua, Lash Tension Enhancing Mascara. Tapi karena gua punya ya ini dari The Falsies Lash Lift Waterproof Maybelline, ya udah gua pakai dari Maybelline aja gitu, karena ini ada dan sayang udah dibeli nggak pernah dipakai kan gitu ya, jadi ya udah gue pakai ini ya. Oke, ini yang sebelum, ini yang sesudah. Bagian bawahnya ini agak acak-acakan, nanti gue bakalan beresin. Jadi gue untuk pakai maskara itu hanya di bagian outer aja, sebelah sini ya, atas maupun bawah. Jadi bagian tengah atau depannya itu nggak terlalu dipakein, untuk bikin mata lebih kebuka dan lebih segar gitu teman-teman. Untuk highlighternya gue pilih dari Bare and Bliss, dan penggunaan highlighternya itu sebelumnya dipakein dulu atau disemprot menggunakan setting spray dari Something yang Seriously. Nah, untuk tampilan lebih muda, kalau menurut pendapat gue, kalian jangan pakai highlighternya terlalu banyak, jadi hanya untuk bantu wajah itu lebih sehat dan nggak terlalu matte, karena biasanya kalau untuk wajah tampilannya matte itu kan kelihatan kayak kurang bercahaya gitu teman-teman. Jadi untuk bibirnya kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, pilih warna-warna juga yang memang lebih muda dibandingkan warna yang biasanya kalian pakai, karena kalau untuk pilihan warna lipstick yang memang lebih tua cenderung bakalan bikin tegas wajah kalian. Jadi gue saat ini pakai dari Midira yang ini warnanya nomor 2 Midira Moist yang Rocco lipstick, dan gua ombre menggunakan Neon Lasting yang Urban Disco untuk bagian center. Jadi untuk penggunaan lipstick itu kalau gua biasanya hindari bagian bawah itu sampai penggunaan di bagian sebelah sini, jadi pakainya cuma sepertiga di sini aja, baru kemudian dipakein si Neon Lasting dari YOU ini untuk bisa ngasih tampilan bibir yang lebih terisi tapi nggak berlebihan gitu teman-teman. Oke, jadi kalian bakalan lihat nanti hasil akhirnya. Yang terakhir, jangan pernah lupa semprot lagi supaya semua penggunaan dari blush gitu ya, terus tadi highlighter kan tadi udah kita pakai setelah penggunaan setting spray. Sekarang kita semprot lagi supaya dia lebih halus lagi. Oke teman-teman, gue bakalan reveal the final look. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Oke, yang terakhir jangan lupa pakai brow cara, dan bulunya tuh nggak kemana-mana gitu ya, jadi lebih rapi, cakep. Oke teman-teman, jadi ini dia final looknya. Bisa kalian combine dengan menggunakan anting yang sederhana, atau kalian bisa combine dengan anting yang seperti ini. Mau dibikin mewah atau mau dibikin simple itu tergantung kalian ya teman-teman. Kalau menurut pendapat gue lebih suka deh ya tampak lebih muda dengan tampilan yang mewah gitu, nggak usah sederhana-sederhana lah ya. Tampilan makeup juga kan udah sederhana nih, kita kasih yang lebih mewah lagi dengan menggunakan anting hula hoop yang besar nih kayak gini, kan bisa lihat tuh ya. Jadi apa ya, nggak nanggung-nanggung, ekspresikan bener-bener keinginan kamu untuk tampak lebih muda gitu. Jangan tampak lebih muda terus malah jadi nggak pakai apa-apa, tetap pakai tapi secukupnya aja. Tapi untuk anting ya, kalau menurut pendapat gue disesuaikan dengan kepribadian kalian atau kebutuhan kalian, dan lebih ke apa ya, cenderung sesuaikan dengan kebiasaan kalian. Karena kalau menurut pendapat gue, kalau gue bilang bahwa ini bagus loh, itu bagus loh, bagusnya begini, bagusnya gitu, tapi kalau kalian yang nggak pede
ya percuma gitu. Jadi intinya pakai sesuatu yang menambah kepercayaan diri kalian gitu teman-teman. Jadi sampai di sini dulu sharing gua tentang gimana caranya tampil lebih muda menggunakan make up. Mudah-mudahan sih bermanfaat. Tapi kalau ada masukan menurut kalian ada yang berlebihan nih ya di make up gua kali ini, kalian bisa tulis di komen di bawah dan kasih juga masukannya, jangan lupa. Oke teman-teman, terima kasih. Kita bakalan ketemu lagi di video gue yang lainnya. Jangan lupa bahagia. Bye.